Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, wah senang sekali bisa berjumpa kembali dengan anak-anak di hari Minggu ini. Apa kabar kalian semua Brave Kids? Lause Malvian berharap anak-anak tetap sehat semuanya. Tapi Lause paling senang, paling sukacita kalau anak-anak boleh kembali datang ke sekolah minggu. Biar bisa berjumpa dengan Lause Malvian, Lause-Lause yang lain, dan juga tentunya dengan teman-teman kamu. Tapi nggak apa-apa, mungkin kamu lagi di luar kota, kamu mungkin lagi sakit. Apapun keadaan kamu, Lause Malvian berharap kamu tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Oke, siapa yang sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Coba angkat tangannya. Lause Malvian gak lihat, tapi Lause Malvian percaya anak-anak di rumah, Brave Kids sudah siap. Oke, kalau gitu hari ini suasana beribadahnya agak sedikit berbeda. Lause Malvian sendiri, tapi nanti kita akan bernyanyi dengan beberapa lause. Oke, nah yuk. Kita sama-sama siapkan hati kita mau naikkan pujian selamat pagi Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan bersama dengan Lause Yunia dan juga Lause Beatrix. Yuk kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan. Bersyukur ya, karena kita sudah bersyukur untuk hari yang Tuhan beri dan kita sudah menyapa Tuhan bersama dengan Lause Yunia dan Lause Beatrix ya. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mempersiapkan hati untuk kita boleh mohon supaya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik, begitu sayang kepada kami. Saat ini Tuhan, kami sama-sama menyerahkan ibadah kami. Tuhan berkati, biarlah kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami juga boleh semakin mengenal Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Kami serahkan waktu ini, berkati dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak. Semuanya kita pasti senang ya bernyanyi bagi Tuhan. Itu memang harus kita miliki karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ada banyak perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa yang harus kita syukuri. Sehingga kita bisa terus menyanyi buat Tuhan. Bukan seperti hanya saat ini, tetapi setiap saat kita harus mau bernyanyi bagi Tuhan. Siapa yang mau bernyanyi bagi Tuhan bersama dengan Lause Malvian dan Lause Yunia? Mau kan? Lause Malvian juga percaya kalian pasti mau karena kita mau bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Yuk kita sama-sama naikkan pujian, Ku Mau Bernyanyi.
sukacita banget ya. Kita tadi sudah menyanyi, ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Betul, kita senang sekali kita memuji Dia karena memang anak-anak Brave Kids, Tuhan itu begitu baik. Dan karena itu biarlah juga cinta kita kepada Tuhan makin dalam. Karena cinta Tuhan kepada kita itu begitu dalam. Anak-anak lihat ya, sebentar lagi kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah bukti betapa dalamnya cinta Tuhan kepada kita. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Karena itu yuk kita bersuka cita, karena dalam-dalam cintamu Bapa lebih dalam dari apapun juga. Kita naikkan pujian ini bersama dengan siapa? Lause Andrian dan Lause Yunia. Sama-sama yuk. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ya, dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Wah, betul ya, lebih dalam dari apapun. Karena itu yuk anak-anak, Lause Malvian mau anak-anak bukan hanya bisa menyanyi tentang dalamnya cintanya Tuhan, tapi kamu juga semakin dalam mencintai Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan kita. Jangan lupa scan QR code-nya ada di sini. Minta tolong papa, mama, atau siapa yang ada di rumah. Sambil kita naikkan pujian I Will Sing of the Mercies of the Lord bersama dengan Lause Malvian dan Lause Len. Yuk kita berikan persembahan kita. Bersama-sama kita naikkan pujian I Will Sing. Sing of the mercies of the Lord, forever I will sing, I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make
of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Oke, kita sudah memberikan persembahan kita buat Tuhan. Saat ini yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan dan kita mau kembalikan bagi Tuhan ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah Engkau berikan. Sehingga ya Tuhan kami bisa seperti saat ini, kami sungguh bersyukur. Dan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami mau kembalikan semuanya melalui persembahan yang kami berikan. Tuhan berkati persembahan kami agar apa yang kami berikan ini dapat dipakai untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan di sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tiba waktu bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Kita membuka hati kita minta supaya Tuhan tolong kita semua untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita ini menjadi anak-anak Brave Kids yang betul-betul hidup untuk Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu yuk kita minta Tuhan, tolong buka hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan Lause Vanessa dan juga Lause Yunia. Dan Lause Malvian akan mempersiapkan diri juga untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kalian semua. Yuk siapkan hati sama-sama ya. Seperti Yesus
Ya, kita sudah sama-sama mempersiapkan hati kita. Lalu Malvian juga sudah ambil Alkitab nih untuk kita baca sama-sama. Kita tadi sudah berkata, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Nah, kalau kita sudah naikkan pujian begitu, berarti yuk kita mau buka hati sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, seperti pujian kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan kami belajar firman-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang Lause Malvian ambil dari Lukas 22. Lukas 22 ayat yang ke-54 sampai 62. 54 sampai 62. Tapi nanti Lause Malvian tidak akan membaca semuanya, tidak. Nanti anak-anak bisa menyaksikannya di dalam sebuah cerita film yang singkat yang Lause Malvian pengen kalian lihat ya. Karena itu yuk sama-sama kita saksikan dulu film ini untuk kita bisa nanti sama-sama belajar firman Tuhan. Oke? This is Peter. Heyo! Whoop! Peter was a fisherman who was called by Jesus. Hey! Peter saw the many miracles of Jesus, and he heard all of his teachings. When the time came for Jesus to die and take away the sins of all the world, Jesus had one final meal with his friends. During this meal, Jesus told his followers that the time had come for him to leave them. Huh? Peter asked, "Where are you going?" Jesus told him Peter couldn't follow him now, What? but that he would follow him later. Wait a second. But Peter said, "Why can't I come now? I'm ready to die for you." Jesus said, "Die for me? Peter, before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even knew me." Then Jesus and his disciples went to the Mount of Olives so Jesus could pray. Along the way, Jesus told his followers that they would all abandon him. Uh-oh. But Peter said, "Even if everyone else leaves you, I never will." Jesus said, "Peter, this very night, before the rooster crows, you will deny 3 times that you even know me." But Peter wouldn't believe it and vowed that he would stay with Jesus until the very end. The other disciples vowed the same. Yeah, I hear. Later on that night, Jesus was arrested by men sent by the religious teachers and priests. Peter tried to fight for Jesus, and he cut off the ear of one of the guards. Ow! But Jesus healed the guard Huh? and went quietly with the captors. All the disciples scattered just as Jesus told them they would. The men led Jesus away to the house of the high priest. Peter and another disciple followed them. Peter came to warm himself by their fire. Hello. A servant girl noticed him in the firelight. Huh? Finally, she said, "This man was one of Jesus' followers." Oh, ma? But Peter denied it for the first time. He said, "I don't even know him." After a while, someone else looked at him and said, "You must be one of them." Whoa. Peter, for a second time, said, "No, I'm not." Okay. About an hour later, a man who knew the man whose ear Peter cut off said, "Didn't I see you in the olive grove with Jesus? This must be one of them. He comes from the same place as all of them." Yeah, you're right. But Peter said, No. "I don't know what you're talking about." And then Peter heard the crow of the rooster. Jesus turned and looked at Peter. Jesus' words flashed through his mind, and Peter left the courtyard weeping. Then Jesus died and was placed in a tomb. The disciples heard that he had come back from the dead.
Peter even saw the empty tomb and believed that Jesus was alive again. Woohoo! And Jesus appeared to the disciples to show him that he was alive. Some of Jesus' followers were together when Peter said, "I am going fishing." Okay. So they all went out to the sea, but caught nothing all night. At dawn, they saw a man standing on the beach. Oh, hey, over here. The man called out to them and said, "Have you caught any fish?" Nope. The man said, "Throw out your net on the right side and you'll get some." Okay. So they did, and they couldn't bring in the net because there were so many fish in it. Then one of the men on the boat said to Peter, "It's Jesus." When Peter heard that it was Jesus, he swam to the shore while the others pulled in the load to the boat. When they got there, they found breakfast waiting for them. I miss a fish. Got it. Jesus said, "Come have some breakfast." While they were eating, Jesus asked Peter, "Do you love me?" Peter said, "Yes, you know I love you." So Jesus said, "Then feed my lambs." Then Jesus asked again, "Do you love me?" Peter said again, "Yes, you know I love you." And Jesus said, "Then take care of my sheep." And then a third time, Jesus asked Peter, "Do you love me?" Peter was hurt that Jesus asked the question a third time, so he said, "You know everything. You know that I love you." So Jesus said one last time, "Then feed my sheep." And so Peter went on to feed Jesus' sheep by helping establish the church and by writing books that we can now read in the Bible. And though he denied Jesus, he was forgiven, and many came to know the love and forgiveness of Jesus through Peter. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan di dalam film kita yang juga dikisahkan di dalam Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Nah, anak-anak, kita tahu sama-sama bahwa pada waktu itu kan Tuhan Yesus ditangkap ya. Tuhan Yesus ditangkap dan itu membuat para murid Tuhan Yesus termasuk Petrus betul-betul merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Wah, takut sekali karena mereka melihat, waduh, guru mereka, Yesus yang mereka ikuti selama ini ditangkap dan akan benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa karena dia akan dibunuh oleh orang-orang banyak pada waktu itu yang sangat membenci Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita lihat tadi ya di dalam film tadi, di mana ketika Petrus pada waktu itu mencoba untuk bersembunyi, melarikan diri, di mana dia berjumpa dengan apa? Waktu duduk-duduk ada seorang hamba perempuan melihat dia, melihat Petrus duduk dekat apa? Dikatakan duduk dekat api. Kemudian perempuan ini perhatikan, kayaknya aku kenal deh. Kayaknya dia ini nih yang suka bersama-sama dengan Yesus itu. Makanya di dalam cerita tadi bahkan di dalam Alkitab perempuan ini bilang, orang ini juga bersama-sama dengan dia. Dia bilang, kamu kan yang bersama-sama dengan Yesus itu. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Petrus berkata, enggak, aku enggak kenal dia Bu. Siapa dia? Aku enggak kenal. Lihat, pertama kali Petrus menyangkal kalau dia adalah murid Yesus. Kemudian apa yang terjadi lagi? Ya, setelah itu tidak berapa lama dikatakan ada seorang yang lain yang melihat Petrus dikatakan di sana. Kemudian orang ini pun langsung bilang begini, "Hei, engkau juga bersama dengan mereka." Wah, apa yang dikatakan oleh Petrus pada waktu itu? "Enggak, bukan aku Pak, aku tidak bersama-sama dengan dia." Wah. Petrus kembali menyangkal. Yang keberapa kali? Yang kedua kali. Wah, Petrus menyangkal 2 kali. Karena dia ketakutan gitu ya. Kemudian akhirnya anak-anak dikatakan lagi kira-kira sejam. Kemudian seorang lain berkata ya kepada Petrus, "Orang ini juga bersama dengan dia. Sebab dia juga seorang Galilea." Wah, waktu dikatakan begitu, Petrus langsung bilang, "Wah, apa-apaan ini? Wah, apa-apaan ini? Enggak. Pak, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu, pokoknya aku tidak bersama-sama dengan dia." Wah, anak-anak lihat, ini adalah
penyangkalan Petrus yang keberapa? Yang ketiga kalinya dia menyangkal Tuhan Yesus pada saat itu. Dan seketika itu juga dikatakan di dalam firman Tuhan setelah dia menyangkal 3 kali, wah, ayam berkokok. Lalu dikatakan apa? Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus. Ya, kemudian teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Waduh, anak-anak. Waktu Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus dan dia melihat Tuhan Yesus memandang dia dengan penuh kasih. Di situ Petrus merasa, aduh, aku kan sudah diperingatkan bahwa pasti nanti aku akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok hari ini. Melayani Tuhan, Tuhan memakai dia untuk menjadi berkat 3.000 orang bertobat pada waktu dia memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu. Di sini kita lihat anak-anak, sekalipun Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Petrus jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia mengingat kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar, Petrus mau diubahkan. Dia menyerahkan seluruh hatinya, pikirannya, jiwanya untuk Tuhan. Sehingga dia mengalami satu perubahan hidup yang sangat luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan begitu banyak orang yang dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, kita juga sama seperti Petrus. Kita bilang, aku anak Tuhan, aku brave kids. Tapi seringkali kita menyangkal Tuhan dengan cara apa? Dengan cara hidup yang tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita masih sering melakukan dosa. Kita nyontek, berkata-kata kasar, kita melawan papa mama, kita musuhin teman, kita malas berdoa, tidak mau baca Alkitab, kita malas pergi beribadah ke sekolah minggu. Itu adalah hal-hal yang sungguh menyedihkan hati Tuhan. Kita menyangkali Tuhan dalam hidup kita dengan cara-cara terus hidup di dalam dosa. Itu seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus ingat, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia mau menyelamatkan kita. Itu bukti betapa dia mengasihi kita. Karena itu Tuhan mau supaya kita membalasnya dengan mengasihi dia sungguh-sungguh. Dengan hidup bagi dia. Dengan demikian maka pasti kita dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Petrus. Petrus yang tadinya menyangkal Tuhan, dia melakukan dosa. Tapi dia kembali mengingat kasih Tuhan. Dia akhirnya bertobat, dia menyerahkan hidupnya dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Laus Malfian mau kita juga demikian. Kita mungkin sudah melakukan dosa. Yuk cepat-cepat minta ampun ya. Kita bilang Tuhan ampuni aku sudah nyontek. Tuhan ampuni aku sudah berbohong. Ampuni aku sudah melawan papa mama. Ampuni aku sudah musuhin orang lain. Aku mau belajar hidup untuk Tuhan. Dan belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui seluruh kehidupanku. Aku mau Tuhan pakai aku seperti Petrus. Menjadi berkat bagi banyak orang untuk memberitakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Anak-anak mau seperti Petrus? Tentunya bukan seperti Petrus yang menyangkal ya, tapi seperti Petrus yang bertobat dan mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita minta Tuhan tolong kita ya, supaya kita menjadi seperti Petrus yang bertobat, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yuk lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami boleh belajar seperti Petrus. Ketika kami jatuh dalam dosa, kami harus cepat-cepat bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan hidup menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang seperti Petrus. Karena itu tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada satu pengumuman dari Laus Malfian. Kita akan ada Pasca Sekolah Minggu tanggal 8 April jam 4 sore. Di mana? Di gereja tentunya ya. Temanya apa? Menang atas dosa. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Maria Oktaria. Karena itu Lause Malfian mengajak kamu, ayo datang, ajak tetanggamu, ajak teman-teman sekolahmu untuk hadir di dalam
acara sekolah minggu, pasca sekolah minggu ya, tanggal 8 April jam 4 sore di GKY Citra Garden. Oke, sampai jumpa minggu depan, Brave Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dia